Silakan duduk. Shalom. Semua sehat? Puji Tuhan ya. Sakit enggak apa-apa, disembuhkan Tuhan ya. Mujizat Tuhan. Saudara, siapa yang rindu kita semua mengalami lawatan Tuhan? Amin. Alkitab berkata, anak-anak kecil, orang muda, orang dewasa, orang tua, di akhir zaman akan dicurahkan rohnya 7 kali lipat. Betul? Mari saudara, hari-hari ini hidup serius dengan Tuhan. Karena apa? Hidup serius dengan Tuhan. Ya, kalau kita serius dengan Tuhan, saudara, Tuhan juga serius dengan kita. Orang yang hidup dengan Tuhan tidak akan pernah hidupnya sama terus. Contoh, orang ini sebelum lahir baru atau mungkin sudah lahir baru jatuh dalam dosa. Ya, berzina misalnya. Tapi kalau orang ini kenal Tuhan betul-betul, sungguh-sungguh kenal Tuhan, dalam waktu tertentu, dosanya, perzinahannya akan ditinggalkan. Itu baru betul, saudara. Ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, ngomong, oh aku ikut Tuhan, sembahyang di gereja, nangis-nangis, ya. Nyembah Tuhan, tangan di bawah, kaki di atas. Itu namanya salto, saudara, bukan nyembah Tuhan. Ya. Tapi hidupnya enggak berubah. Jangan percaya kalau dia ikut Tuhan. Amin. Nah, yang amin mulai tegang nih. Aduh Pak, aku berdosa. Aku masih suka berdosa. Saudara, saya mau beritahu. Tinggalkan hidup yang lama. Karena di dalam Tuhan itu ada sebuah sukacita yang luar biasa. Bukan karena uangnya banyak. Bukan karena bisa keluar negeri. Bukan, saudara. Tapi karena ditemani Tuhan. Siapa yang kepingin ditemui Tuhan? Angkat tangan. Mahal harganya, saudara. Mau pikir sakarepmu. Jangan dipikir Tuhan itu kayak temennya kita, kayak konco, saudara. Oh Tuhan Yesus dirangkul-rangkul, ngawur. Itu enggak boleh, saudara. Ada respect. Mau pikir ketemu Tuhan itu gampang. Bayar, saudara. Bukan murahan. Karena Yesus kita bukan Yesus yang murahan. Amin. Jangan tegang, saudara. Ya, saya nggak, walaupun sudah pakai masker, saya bisa membedakan mana yang senyum, mana yang tegang, mana yang keringat dingin. Jangan-jangan saya ditembak dari mimbar. Enggak, saudara. Saya percaya ada yang Roh Kudus yang menerangi hatimu. Hidup dengan Tuhan akhir zaman itu sangat excitement, sangat penuh dengan kegairahan, saudara. Kalau hidupmu hari ini lemes, oh karena COVID. Jangan, saudara. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup. Ada amin? Aminnya lemas. Ada amin? Masih kurang, saudara. Ada amin? Masih 60%. Ada amin? Makanya Tuhan angel berkata kicrit-kicrit, saudara. Aminmu enggak kenceng. Amin gitu loh, saudara. Tegas. Bukan masalah teriakan, hatimu bulat apa enggak? Pak, saya di tengah-tengah COVID, omset saya drop. Apakah Alkitab pernah berkata, karena COVID omsetmu drop? Alkitab berkata, the just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Bukan karena uang, betul? Bukan karena KKN, betul? Apalagi korupsi, betul? Orang benar hidup karena iman. Mari saudara, hidup dalam kegairahan, ngalami mujizat. Saudara lihat saya seger apa? Mengkeret, saudara. Seger toh? Kenapa? Saya ngalami Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak bohong. Saya tadi malam ditemuin Tuhan.
Nanti tak cerita nih. Saya sekian waktu yang lalu ditemuin Tuhan. Ini rodok sering ya saudara, saya rodok ngeri sebetulnya. Tapi saya happy bukan karena saya gimana saudara. Saya ketemu Tuhan itu menyenangkan banget saudara. Lebih daripada ketemu pacar, ketemu orang yang dicintai. Lebih saudara. Di dalam hati itu ada yang bisa menyala begitu rupa. Bahkan dia kadang cuman senyum, kadang cuman keluarkan sepatah kata. Tapi itu sangat berarti. Mari kita belajar saudara. Siapa yang percaya tahun ini adalah tahun, apa namanya? Bukan tahun apa? Tahun 2002 apa? Tahun visitasi Tuhan. Tahun kunjungan Tuhan, betul? Kemarin tahun kunjungan Tuhan. Jangan pernah lupa ini saudara. Penting ini. Saudara ingat nggak waktu Natal Pak Gembala khotbah apa? Langsung ting tong. Lupa toh? Wajar. Saya duduk di situ saudara. Saya dapat rema Tuhan. Makanya saya ingat. Yohanes 8 ayat 37 sampai 38. Yohanes 18, sorry. Yohanes 18, saya tulis ya. Saya bacakan buat saudara. Maka kata Pilatus kepadanya, engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Ingat sampai sini? Pak Pendeta, Pak Gembala khotbah, Yesus datang sebagai raja. Betul? Oke. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Pada waktu Pak Victor khotbah, saya duduk di situ saudara. Ada ayat dari bagian ini yang melompat keluar. Yang bagian mana itu? Yang bagian, aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Akunya siapa? Yesus. Betul? Dan Pilatus bertanya, kebenaran itu apa? Betul? Yesus berkata, aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Ketika ayat ini muncul, tiba-tiba itu seperti lompat hidup. Saudara. Dan saya tahu, saudara tak ajarin. Begitu ayat itu lompat hidup, saudara jangan pura-pura bodoh, enggak tahu. Jangan. Tiba-tiba di hati ada yang jelek gitu ya saudara ya. Berhenti. Ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ini apa? Ajari aku Tuhan. Karena apa? Itulah yang namanya rema. Firman yang hidup. Ya. Saya berhenti, saya duduk di situ. Saya tidak mendengarkan sisa khotbahnya beliau. Bukan karena saya tidak gimana-gimana, tapi karena tiba-tiba Roh Tuhan bicara sama saya. Dia cerita sesuatu. Dia berkata, nak, kamu tahu gak? Ini besar kuasanya. Banyak orang itu berkata, kebenaran itu apa sih? Ini nih efeknya apa dalam hidupku? Saya pelajari saudara. Ketika saya pelajari dalam terjemahan lain dikatanya seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia kan aku memberi kesaksian. Dalam bahasa lainnya adalah
Aku akan mendemonstrasikan kekuatan dari yang namanya kebenaran. Jadi kebenaran ini punya kekuatan. Nggak main-main, saudara. Kemudian saya tanya, Tuhan, ini apa sih? Seberapa kuat? Seberapa besar? Terus Tuhan ingatkan saya, kamu sudah tak izinkan mencicipi sedikit. Oh iya Tuhan, kamu ingat awal tahun, kamu dapat firman apa? Saya dapat firman di Yesaya 32:20. Tentang apa? Menabur. Saya bacakan ayatnya, saudara. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Dan sepanjang tahun, saudara, Tuhan ngomong, tabur nak. Beri kepada si A, si B, tabur ke gereja ini, tabur ke gereja itu. Tabur. Perkara yang mudah, ya setelah saya lewati. Pada waktu ngalami saudara, setengah mati. Kenapa? Karena saya bukan memberi dari kelebihan saya. Pas uangnya pas-pasan, pas diminta saudara. Kok Tuhan ya tahu ya saudara ya? Ya ngerti saudara. Pas mepet, Tuhan berkata, serahkan padaku. Terus apakah saya jadi melarat saudara? Oh, tidak. Tapi pada waktu jalani deg-degan enggak? Deg-degan saudara. Jangan dipikir nih sakti mandraguna, enggak. Tetap mikir lah nanti anakku makan apa Tuhan? Istriku makan apa? Loh nek anak kan iso rodok-rodok dihapusi ya saudara. Nek istri iso rame saudara, iso tarung, ya toh? Iso ribut. Tapi enggak, Tuhan enggak pernah terlambat sama saya. Sepanjang tahun dari bulan Januari sampai Desember saudara. Itu nabur gila-gilaan. Sampai kadang gini, udah lepasin, pasti Tuhan. Lepasin. Di hati itu sampai tidak ada rasanya saudara. Tapi saya tahu itu Tuhan. Saya kerjakan dengan ketaatan. Ya. Gampang ngomong di mimbar, ngelakoni ini angel saudara. Makanya saya ngomong sama saudara, ini terus terang apa adanya. Bukan saya dramatisir supaya saudara nabur. Nabur itu enggak gampang, sakit di hati saudara. Pengen beli barang, barangnya rusak, Tuhan berkata jangan. Tabur. Saya berkata Tuhan, Bu ya aku tak beli. Wong ini uangku. Tuhan ngomong tabur nak. Dapat barangnya enggak? Enggak. Saya ngomel enggak. Kenapa? Saya percaya saya punya bapak yang baik. Dia tahu kapan saya harus ganti. Betul? Loh, saya bingung saudara. Di sini saya belajar yang namanya kekuatan dari menabur. Dengan bebas kita enggak terikat dengan uang. Salah satunya saudara. Tahun kemarin, saya dikasih orang mobil baru, Grace. Gara-gara ini. Tapi sepanjang tahun, sacrifice. Tidak ada orang yang tahu. Sampai hari ini saya cerita, baru mungkin yang ada yang tahu. Sakit enggak? Sangat. Saudara, saya mau beritahu saudara. Tahun ini, kalau Tuhan datang jadi raja dalam hidup kita, Dia membawa perubahan nasib. Kita ini harus siap. Jadi apa? Pelaku firman. Orang Kristen tuh menurut saya jembet, saudara. Mau berkate, ndak mau bayar harganya. Betul apa betul? Itu yang jujur, yang lain dalam hati asemi ketahuan.
Jangan saudara. Karena apa? Bayarlah yang harus dibayar. Nanti kau akan menikmati Tuhan. Saudara, tahun kemarin, sepanjang tahun, saudara kan ketakutan COVID toh. Saya dibawa Tuhan pergi ke Mesir. Saya berterima kasih sama Tuhan. Pulang hidup saudara. Pas mau berangkat, itu yang mengerikan. Ya. Nabur itu bukannya cuma nabur uang loh saudara ya. Nabur hidup, nabur waktu. Pergi ke Mesir. Banyak yang, ada 2 atau 3 orang mimpi saya mati di Mesir saudara. Dan nek mati di Israel ya mungkin lumayan ya saudara ya. Nek mati di Mesir itu kan tempat yang penuh dengan duniawi. Di situ saudara, saya tetap berangkat dengan apa? Karena saya berkata, aku pergi bukan jalan-jalan. Aku pergi karena melakukan tugas. Itu yang saya tabur. Saya tidak hitungan dengan Tuhan soal nyawa. Orang lain mungkin dikasih mimpi, mungkin akan takut. Tapi saya ada takutnya, tapi ada ngeyelnya saudara. Dan saya tahu itu Tuhan sih. Tapi saya belajar, saya sacrifice hidup saya. Saya berangkat, saya seolah-olah saya gak akan pulang lagi. Saya sudah ngomong sama beberapa teman. Aku titip ini ya, titip ini. Ada saksinya saudara. Dan mereka semua berkata, jangan ngawur. Bukan. Justru karena saya bersiap-siap, saya tidak ngawur. Gak ada yang tahu toh saudara. Itu yang namanya sacrifice di hati. Nabur. Kebenaran itu punya kuasa untuk memerdekakan hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, baca firman Tuhan ini loh. Baca saudara. Orang berkata, ini logos. Bukan sugus saudara, logos. Ya, sugus permen. Ini logos. Logos itu gak ada apa-apanya. Salah. Logos itulah bahan dasar daripada yang namanya rema. Betul gak? Rema dari mana asalnya? Dari firman yang tertulis yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Ini saudara. Saudara harus tahu ini. Logos kalau plus Roh Kudus jadinya apa saudara? Rema. Rema saudara lakukan jadinya apa? Mujizat. Ini simple loh saudara. Bisa dilakukan oleh kita semua. Dan saya percaya ini akan terjadi buat hidup kita. Saudara nek tak ceritani semua berkat yang saya terima, saudara bisa marry. Hari ini saya tak kasih rahasianya, tak bagi sama saudara. Siapa yang di sini kepingin hidup menikmati berkat Tuhan? Cuma Siti kok puji Tuhan, yang lain tak ambil aku. Coba saya mau tanya, siapa yang di sini mau hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan? Saudara tuh ada berkat yang cepet Siti. Ojo kalah sama koncone. Aduh saudara, saya tuh kadang sama orang Kristen gini. Kalau berkat biasanya sih cepet ya saudara. Cuman di hati itu kayaknya nek berkat tok ketoke ragu-ragu ndak tenan, ya toh. Nek di PHP piye? Ya. Saudara tuh nek sama Tuhan ya. Geraya ini Tuhan. Tuhan ngomong, "Nak, pergi." Ya Tuhan. Nak, pergi. Males Tuhan, di rumah wae. Covid-nya banyak. Saudara, kecepatanmu hati untuk merespon dan berkata ya akan menentukan seberapa cepat mujizat itu terjadi. Kalau engkau bangun, pergi. Ya Tuhan, nanti sih ya sebentar 5 menit ngulat-ngulat gitu ya. Ya kapan mujizatnya saudara? Diambil orang lain. Ini loh saudara. Sederhana. Firman mbok baca tiap hari. Bosen Pak, ben.
Nanti nek ini datang dalam hidupmu, karena ini tahun kunjungan Tuhan, ini akan muncul. Nek tadi sudah muncul, ya, dilakukan jadi pelaku firman, ini akan terjadi, saudara. Ini bukan cuman omongan orang jual jamu. Saya ngalami berkali-kali sejak zaman saya masih kuliah. Saya gak usah nunggu ini, saudara. Saya ngalami dalam hidup saya tiap hari. Tuhan mengunjungi hidup saya dan merubah hidup saya. Siapa yang mau hidupnya berubah? Kurang cepat, saudara. Siapa yang mau hidupnya berubah? Bagus. Respon tuh gitu, saudara. Siapa mau duit 100.000? Nah, ada yang angkat tangan toh? Bagus. Itu loh, orang itu responnya telat. Dah telat tadi. Ya. Dipikir, saudara, Tuhan tuh bukannya Tuhan tuh mainan ya, saudara. Tapi gini loh. Kita itu harus tanggap. Kita ini harus jadi orang yang tersedia buat Tuhan. Betul gak? Tuhan kasih aku duit 1 miliar. Gopo? Ya orang ngerti Tuhan kayak duit sik. Ya gak bakal, saudara. Kerja gak mau, uang mau. Ya saudara nek jadi bos gitu gimana kira-kira? Bos, gaji saya naikin 10 juta. Kerjamu apa? Saya juga bingung, bos, kerja saya apa? Mbok bayar enggak saudara gajinya 10 juta? Enggak toh? Ya waras berarti, saudara. Ayo toh, saudara. Ini loh. Ini nih akhir zaman, saudara. Ya. Kenapa saya rodok makso-makso, saudara? Untuk ngerti ini. Karena ini akhir zaman. Kalau saudara tidak pernah jalani ini dan tidak pernah menikmati yang namanya kekuatan atau kuasa dari kebenaran, saya khawatir nanti ketika kita berhadapan dengan antikris, kita nggak lewat, saudara, nggak lolos. Serius. Ini salah satu yang saya doakan buat jemaat HTI. Kita semua lolos ujian kalau ketemu antikris. Amin. Saudara kalau tidak membayarnya dari sekarang, nyiapinya dari sekarang hatinya, mak bedundu antikris keluar, tidak bisa. Karena yang di dalam ini tidak bisa ditipu. Betul? Tidak bisa dicolong, saudara. Ya istilah orang bengkel mungkin dikanibal, diakali, tidak bisa. Karena ini menunjukkan kekuatan. Kamu kalau ketemu antikris, ya, dia punya cara yang pinter. Kenapa? Karena dia setan. Dia ngerti caranya bagaimana, kelemahanmu apa. Dia tahu anak mana yang paling kamu sayang. Dikerjain dulu. Anakmu mati, tak siksa. Ya. Kamu harus ikut antikris, mau enggak? Nanti anakmu tak bebasin. Orang tua mana yang hatinya enggak tegel, saudara? Yang tegel lihat anaknya disiksa. Pak, jangan meden-medeni. Enggak apa-apa tak meden-medeni sekarang, saudara. Biar bertobat. Karena saudara belum pernah toh ngadepin orang bawa senjata nodong di hidungmu. Saya 2 kali, saudara. Bukan senjata mainan, bukan airsoft gun. Dan bukan di Indonesia. Saya hampir tidak bisa pulang. Saya tahu ngerti rasanya seperti apa. Jadi saya cerita sama saudara. Tapi puji Tuhan, saudara. Hari itu saya tidak takut sama sekali, tidak gentar. Kenapa? Saya berkata, yes. Kalau aku mati, jadi martir. Aku akan langsung masuk surga. Itu istilahnya apa ya? Pasnya ya. Kartu masuknya, saudara. Itu VVIP, bukan VIP tok, saudara. VVIP. Tapi kok masih hidup, saudara? Berarti belum waktunya.
Saya berpikir hari itu asik pulang. Percobaan pertama saudara, pulang. Ya. Percobaan kedua masih hidup. Saya mau berkata sama saudara, ini real, bukan mainan. Kalau pada waktu itu saya tidak membangun iman saya, hidup saya dengan Tuhan, kuasa dari kebenaran itu tidak ada dalam hidup saya. Saya pasti ngewel saudara. Dan saya pasti berkata, duh pulang aja dah. Jalan di tengah-tengah pasar diteriakin, itu kalau di tempat kita kan kalau atasnya ayam, bawahnya uang susuan toh saudara. Enggak. Di tempat itu atasnya ayam, bawahnya senjata. Dan saya lewat diteriakin, kamu turis orang asing ngapain ke sini? Kamu minta dibunuh ya? Mereka gak segan-segan bunuh orang saudara. Saya jalan dengan tenang, tidak ada rasa takut. Karena saya tahu, kalau saya hari itu mati, saya mati dalam tugas. Hukumnya adalah martir. Martir hukumnya adalah masuk surga. Tapi saya bisa punya ketetapan hati begitu. Bukan karena saya ini orang hebat. Tapi karena saya punya kebenaran Tuhan dalam hidup saya. Ini yang harus dibangun saudara. Kalau enggak dibangun, kalau terus ya bubar. Satu ayat saudara, sebelum kita selesai. Markus 2 ayat 22. Alkitab berkata, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantong dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara, siapa sini berdoa minta lawatan Tuhan? Semua angkat tangan minta lawatan Tuhan, betul? Tapi pertanyaan saya satu, kantong anggurmu baru apa lama? Tidak tahu, termasuk saya. Jadi kita ini harus hati-hati saudara. Kita ini harus tiap hari introspeksi diri. Tidak boleh sombong. Saya mengalami mujizat sebesar apapun, sekecil apapun. Saya introspeksi diri saudara. Kenapa? Kita ini gak pernah tahu kantong kita baru atau lama. Sampai apa? Sampai anggur itu masuk dalam hidup kita. Betul gak? Baru ketahuan. Ini baru kantongnya atau lama. Nek kantongnya lama, apa yang terjadi saudara? Alkitab berkata meledak. Dan kehilangan anggurnya. Yang rugi siapa? Kita. Tapi kalau kantong itu baru, saudara, kita akan menikmati anggur yang baru yang dari Tuhan. Amin. Saya kemarin pesan sama semua pendoa, jangan pakai cara yang lama lagi. Stop. Mari kita berdoa, cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Nek dia tidak ngomong, jangan ngapa-ngapain. Sampai dia ngomong. Tunggu perintah. Iku angel saudara. Karena apa? Pendoa kebiasaan muter terus ya. Suruh duduk diam. Termasuk saya, susah. Tapi saya belajar hari ini. Duduk diam menanti Tuhan. Dia bicara saya kerjakan. Dia bicara saya kerjakan. Hasilnya luar biasa saudara. Kemarin saya ngelayani teman-teman pendoa yang dari luar kota. Mereka ngadain retret Natal. Ya, saya lama gak doain orang saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, layani mereka anak, doain satu persatu. Lumayan loh sudah 40 orang satu persatu, kira-kira kemarin berapa jam ya? 2 jam ya? 2 jaman. Saya pikir, waduh nek macet ya, tapi ya sudahlah. Wong ini nih Tuhan bukan saya.
Saya udah tak pesan nih kemarin sama pendoa. Nanti nek ada yang tidak dapat pesan Tuhan, jangan marah ya. Bukan berarti saya pilih kasih atau Tuhan pilih kasih, jangan. Tapi saya sudah beri pengertian. Nanti kalau begitu mohon pengertiannya. Ya, dan doain sudah. Puji Tuhan sudah. Tidak ada satupun yang tidak terima pernyataan Tuhan. Dan beberapa orang itu ngomong sama saya, Pak terima kasih ya. Tepat seperti yang Tuhan sampaikan dalam hidup saya pribadi. Saya berkata bukan saya, itu pekerjaan Tuhan. Saya cuma menyediakan diri saya untuk dipakai. Kok mau susah-susah toh? Bukan. Saya melihatnya gini saudara. Ini baru awal latihan gladi kotor 40. Besok lagi mungkin 50, besok lagi 20. Latihan sih saudara. Nek tiba-tiba 200 geletak kita saudara. Ya. Jadi saya ngomong Tuhan, tidak apa-apa Tuhan, tak latih. Baptis orang, yuk 2, 3, tak layani saudara. Kenapa? Latihan. Nanti nek lawatan Tuhan terjadi, omongin katanya firman Tuhan akan 7 kali lipat. Kalau di Wales sekian ratus ribu, sak kota Semarang saudara mau baptis berapa lama? 2.500.000 orang, ayo dihitung. Itu jejer dikali banjir kanal ya. Semua pendoa kumpulnya mungkin tidak cukup saudara. Semua gereja kumpul mungkin tidak nututi. Mungkin bisa 7 hari 7 malam mungkin ya. Berendam di air, gendanan. Ngerti ya saudara? Buat hidup kita ini jadi kantong anggur yang baru. Yang lama tuh ditinggalin. Dibuang saudara. Bayar lagi yang baru. Kemarin Pak Victor minggu kemarin sudah khotbah ini toh. Saya cuma ngingetin saudara. Gak Tuhan ngingetin lagi. Mari kita semua gak usah ngejar yang di dunia. Ngejar Tuhan. Nanti yang di dunia dia ngerti kok. Ini loh saudara. Baca no firman. Tunggu Roh Kudus. Sampai rema itu turun dalam hidupmu. Terjadi mujizat. Mubeng atau mudeng? Mudeng enggak saudara kira-kira? Mudeng? Ya atau tidak? Oke, mudeng ya? Apa tadi? Baca firman Tuhan. Tunggu Roh Kudus bicara. Lewat rema, betul? Rema turun ngapain? Dikerjakan. Maka akan terjadi mujizat. Gampang apa susah? Enggak tahu Pak, belum dijalani. Enggak apa-apa saudara. Saya sampaikan ini karena ini kerinduan Tuhan. Hidupmu dibangun bukan karena pemikiran orang, tapi karena firman Tuhan. Kantong anggur kita ini bahaya saudara. Jangan sok jumawa. Aku paling rohani, aku paling sangar, iso ndelok setan. Tidak ada gunanya saudara. Aku iso datangnya Tuhan Yesus. Tidak ada gunanya saudara. Mari kita cek hidup kita. Apakah kita ini sudah seperti itu? Atau kita semaunya sendiri? Ngerti ya saudara? Saya berdoa hal yang simpel ini bisa merubah hidup kita semua. Jangan semaunya sendiri saudara. Tadi malam saya berdoa. Terakhir. Di malam saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan itu datang. Dia ngajari tentang iman. Tapi hati saya ini ada yang bukan curiga ya, kok enggak kayak biasanya ya. Terus saya itu cuma dengerin, dia itu ngajar tentang iman. Dari Alkitab loh saudara. Sampai satu titik, tiba-tiba seperti dia mengingatkan saya dengan sebuah mimpi di akhir tahun. Saya itu mimpi dikasih orang itu rumah baru saudara.
Di mimpi itu orang itu datengin saya, dia kasih saya sebuah kunci, dia anterin saya sampai ke depan pintu rumah yang baru. Dia berkata, "Pak, ini pemberian Tuhan buat Bapak." Saya berkata, "Terima kasih ya." Saya diberi kuncinya, saya buka pintunya. Saya lihat rumahnya, bagus banget saudara. Saya berkata, "Terima kasih ya Tuhan." Di mimpi itu ketika di malam saya diingatin mimpi itu. Dan saudara tahu, sekian hari yang lalu ada orang ngasih saya tuh video iklan dari sebuah apartemen baru yang di Semarang ini mau dibangun. Ya. Dia nawarin saya untuk mau nggak ambil untuk untuk daftar aja, bayar aja sekian, nggak mahal ya. Dan saya punya uangnya saudara. Dan pada waktu tadi malam itu saya ditemuin Tuhan. Terus dia sepertinya ngomong gini, "Kamu kan lihat apartemen itu kan suka. Dan desainnya tuh mirip-mirip sama rumah yang di mimpi saya saudara." Terus saudara, apa yang terjadi? Dia tahu kamu ngelangkah, NUP-nya bayar loh. Ya. Tanda daftarnya bayar loh. Toh itu nanti bisa balik. Nah, saya ini nek sama Tuhan saudara. Saya tuh enggak mau cuman uang muka tok atau NUP tok. Saya mau gini loh. Sampai sak bare piye nasibku Tuhan. Ya toh? Nek Tuhan mau bayar cuman uang muka tok, sing lainnya sing bayar saya ya kelengar saudara. Ya. Bukan saya enggak mau, tapi saya tahu kemampuan saya. Apa yang terjadi saudara? Dia ngomong, "Enggak apa-apa. Nanti kan tak ajari tentang iman." Bagus toh? Nanti tak ajari tentang iman. Tapi itu tidak memberikan saya sebuah jaminan. Terus tiba-tiba di hati itu seperti ada yang ngomong gini, "Di mimpimu kan rumahnya dikasih ya, bukan kamu yang beli." Bener juga ya. Tak tanya, Tuhan, kan di mimpi itu rumahnya kan aku dikasih. Kan aku gak bayar. Kan aku cuma dilungi kunci. Tidak suruh bayar. Tahu apa yang terjadi saudara? Tidak dijawab, ngeloyor pergi. Nah itu siapa saudara? Bukan Tuhan toh. Setan itu. Saya cuma gini. Lah, kok ngajari tentang iman? Mateng enggak saudara? Lah kok ngajari tentang firman? Piye coba? Di situ saya berkata, aduh, puji Tuhan. Tidak tak iya nih. Sepersekian detik kemudian muncullah yang asli. Kenapa yang asli? Setiap kali saya ketemu Tuhan saudara, di hati saya ini ada yang menyala. Yang tadi kok enggak ya? Cuman saya tuh enggak ngeh. Flat tok gitu saudara. Tapi yang ini, begitu dia muncul dengan tatapan matanya, dengan senyumannya dia, di hati itu nyala. Aku ngomong, oh iki sing asli. Dia saudara. Dan dia berkata, "Nak, jangan kejar yang dari dunia. Kejar, lakukan rema." Remanya apa saudara? Saya disuruh buat kantong anggur yang baru. Itu yang kamu harus kerjakan. Terus dia pergi dengan senyum. Saya bilang, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau menjagai aku dari kejatuhan. Dari hal ini saudara, saya mau kita semua belajar bahwa yang dari dunia jangan dikejar. Begitu engkau kejar itu, daging kita akan muncul dan kita akan jatuh. Amin. Mari tutup Alkitabmu. Saudara gak usah takut. Nek belum sampai seperti ini, ujiannya gak kayak gini saudara. Tenang aja. Ini saya cerita supaya saudara tahu. Orang seperti saya juga diuji Tuhan saudara. Bisa gagal. Bisa jempalik juga saudara. Saya bukan Superman. Tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup saya.
itu yang membuat saya berbeda. Itu yang menyelamatkan hidup saya. Amin. Mari tutup Alkitabmu, mari bangkit berdiri. Saya mau kita bahasa roh dengan kuat. 2 menit. Bangun manusia rohmu. Saudara kalau di rumah, kalau sendirian, bahasa roh saudara. Ini akan membuat kita cepat terima rema. Ya. Karabashekete karabashekete kerere kana kaya rapata kaya nakaya. Nekana hana masekete kerere kana nama. Hena masokoro boshekete kerere. Kirana mana mana ramana. Kirana masekere basyakayaraba. Kirabasekere basyatakayaraba. Kira Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Kirabatakayana sekena kayara. Rabasyakayaraba. Dekararana masikerere bakayaraba. Orahana kayane kanayana musika. Kirahasakayana maramaseke. Erahana kayaraba seke.
awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love. Our God is an awesome God. Come on, our God. We declare, kami deklarasikan, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang berkuasa. Kami declare di dalam nama Yesus. Yes, Lord. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Saudara, Tuhan itu dari pihaknya, Tuhan itu sangat ingin kita itu menerima lawatan yang begitu kuat. Tapi siapkan hidup kita. Wadah ini harus siap. Dia bisa menyatakan Tuhan yang begitu hebat dan begitu besar. Tapi kalau wadah ini tidak kuat, seperti tadi katakan, anggur baru, wadah yang lama akan meledak. Tuhan tidak ingin saudara dan saya binasa. Mari saudara, mulai hari ini bangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, dan punya hubungan dengan Roh Kudus, supaya kita semua bisa melakukan apa yang Bapa di surga mau buat hidup kita semua. Saya berdoa kita semua diangkat di awan-awan dan menyelesaikan tugas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.